Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas tentang seleksi teknis guru, yang dimana ini saya ngambil semua materi yang sesuai kisi-kisi ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Materi pokoknya untuk soal yang pertama ini tentang konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Topiknya tentang sikap terhadap tuntutan inovasi pembelajaran berbasis literasi. Kita langsung masuk pertanyaannya. Sekolah Anda sedang mendorong peningkatan mutu pembelajaran dengan mewajibkan semua guru menciptakan inovasi pembelajaran berbasis literasi digital. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi abad 21 dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik zaman sekarang. Namun, Anda menyadari bahwa Anda belum cukup mahir dalam penggunaan teknologi digital untuk keperluan pembelajaran. Apa sikap terbaik yang seharusnya Anda ambil? A. Meminta bantuan rekan guru yang lebih paham teknologi. B. Mengundurkan diri dari program karena merasa tidak mampu. C. Mengandalkan materi dari internet tanpa mengubah metode mengajar. D. Mencari pelatihan daring atau workshop agar meningkatkan kemampuan. E. Mengusulkan agar program ditunda sampai semua guru siap. Kita lihat pertanyaannya, apa sikap terbaik yang seharusnya Anda ambil karena Anda belum cukup mahir dalam penggunaan teknologi digital untuk keperluan pembelajaran? Untuk soal nomor 1 tentang materi konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mencari pelatihan daring atau workshop agar bisa meningkatkan kemampuan. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang ini, karena ini adalah pilihan terbaik menunjukkan sikap yang proaktif, mandiri, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang kedua. Materi pokoknya untuk soal nomor 2 ini tentang materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Topiknya pendekatan dan tindakan BK atau bimbingan konseling terhadap siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang. Pertanyaannya, seorang siswa di kelas 10 mulai menunjukkan perilaku yang menyimpang dari aturan sekolah seperti sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, dan terlihat enggan berinteraksi dengan guru atau teman-temannya. Guru mata pelajaran melaporkan bahwa siswa tersebut juga pernah tertidur di kelas beberapa kali. Sebagai guru BK atau bimbingan konseling ya, Anda tahu bahwa pendekatan yang paling tepat harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, empati, dan kerahasiaan. Apa tindakan awal yang paling tepat Anda lakukan? A. Memanggil siswa ke ruang BK dan langsung menasehatinya agar tidak mengulangi perilakunya. B. Mengamati perilaku siswa secara lebih lanjut dan mengumpulkan informasi dari guru dan teman terdekatnya sebelum melakukan konseling. C. Langsung menghubungi orang tua untuk memberitahu tentang perilaku anaknya di sekolah. D. Menegur siswa di depan kelas untuk memberi efek jera dan agar teman-temannya tidak meniru. E. Melaporkan siswa ke wali kelas dan meminta tindakan tegas dari pihak sekolah. Kita lihat pertanyaannya. Apa tindakan awal yang paling tepat untuk siswa yang mulai menunjukkan perilaku menyimpang dari aturan sekolah? Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengamati perilaku siswa secara lebih lanjut dan mengumpulkan informasi dari guru dan teman terdekatnya sebelum melakukan konseling. Kenapa ini langkah yang paling benar? Karena langkah ini sesuai dengan pendekatan ilmiah dan empatik dalam BK, yaitu pengumpulan data dan asesmen awal sebelum melakukan intervensi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B.
Berikut ini pembahasan kenapa soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ketiga. Materi pokoknya tentang hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. Topiknya pendekatan pembelajaran berbasis hierarki konsep dalam matematika. Pertanyaannya, pada pembelajaran matematika kelas 9, Anda sedang mengajarkan materi tentang persamaan linear dua variabel. Setelah melakukan tes formatif, Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep koordinat dalam grafik dan cara menggambar grafik sistem persamaan linear. Namun, menurut rencana, Anda sudah harus melanjutkan ke topik program linear dalam waktu dekat. Sebagai guru matematika, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan siswa memahami materi yang baik dan tidak tertinggal? A. Melanjutkan ke materi program linear karena sudah ada jadwal dan topik yang harus diselesaikan. B. Mengulang kembali konsep dasar tentang koordinat dan grafik persamaan linear melalui kegiatan yang lebih interaktif dan kontekstual. C. Memberikan latihan soal tambahan mengenai sistem persamaan linear dua variabel dan meminta siswa menyelesaikannya di rumah. D. Menceritakan teori tentang program linear untuk memberi gambaran kepada siswa meskipun belum pernah sepenuhnya menguasai sistem persamaan linear. E. Menyampaikan kepada wali kelas agar siswa yang kesulitan diberi waktu tambahan untuk belajar materi ini setelah jam pelajaran. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan siswa memahami materi dengan baik dan tidak tertinggal? Karena di sini Anda menemukan sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep koordinat dan grafik dan cara menggambar grafik sistem persamaan linear. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengulang kembali konsep dasar tentang koordinat dan grafik persamaan linear melalui kegiatan yang lebih interaktif dan kontekstual. Ini jawaban yang paling tepat karena langkah ini mendukung pembelajaran bertahap dan memperkuat konsep dasar. Menggunakan pendekatan yang interaktif membantu siswa memahami materi secara menyeluruh. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasan kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Soal yang keempat. Materi pokoknya di sini tentang teori dasar komunikasi. Topiknya tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran. Pertanyaannya, Pak Andi adalah seorang guru di SMP Negeri 5. Dalam menjelaskan materi pelajaran, ia cenderung menggunakan bahasa ilmiah dan istilah teknis. Namun, banyak siswa terlihat bingung dan kurang aktif bertanya. Suatu hari, seorang siswa memberanikan diri menyampaikan bahwa mereka kesulitan memahami penjelasan Pak Andi. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan Pak Andi? A. Terus menggunakan istilah teknis agar siswa terbiasa dengan istilah akademik. B. Menyuruh siswa mencatat istilah yang sulit dan mencari artinya di rumah. C. Mengabaikan keluhan siswa karena satu siswa belum tentu mewakili yang lain. D. Menyusun ulang silabus agar tidak terlalu banyak istilah sulit. E. Menjelaskan ulang materi dengan bahasa sederhana dan memberi contoh sehari-hari. Kita lihat pertanyaannya di sini, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan Pak Andi? Karena Pak Andi ini membuat siswa terlihat bingung dan kurang aktif bertanya karena kesulitan memahami penjelasan Pak Andi yang cenderung menggunakan bahasa ilmiah dan istilah teknis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E. Menjelaskan ulang materi dengan bahasa sederhana dan memberi contoh sehari-hari. Ini jawaban yang paling tepat karena ini merupakan prinsip dasar dalam komunikasi yang efektif, di mana menyampaikan pesan sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami akan meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang E.
Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal yang kelima. Materi pokok tentang active listening. Topiknya ini menunjukkan empati dan keterampilan mendengarkan aktif pada siswa. Kita lihat pertanyaannya. Bu Rina adalah guru kelas 8 di sebuah SMP. Ia memperhatikan bahwa salah satu siswanya terlihat murung dan tidak antusias mengikuti pelajaran. Ketika diajak berbicara secara pribadi, siswa tersebut hanya menjawab singkat dan tampak ragu-ragu. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Rina untuk membantu siswa tersebut? A. Menyuruh siswa untuk fokus belajar dan tidak memikirkan hal lain. B. Memberikan nasihat agar siswa lebih kuat menghadapi masalah. C. Mendengarkan siswa dengan empati tanpa menghakimi dan memberi ruang untuk bercerita. D. Membiarkan saja agar siswa belajar menyelesaikan masalah pribadinya. E. Menanyakan kepada teman-temannya tentang masalah siswa tersebut. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang sebaiknya dilakukan Bu Rina untuk membantu siswa tersebut? Karena dia terlihat murung dan tidak antusias mengikuti pelajaran. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C. Mendengarkan siswa dengan empati tanpa menghakimi dan memberi ruang untuk bercerita. Ini adalah jawaban yang paling tepat karena ini bentuk dari active listening yang dimana memberi waktu, perhatian, dan empati tanpa terburu-buru menghakimi atau menasehati. Siswa merasa dihargai dan lebih terbuka. Jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-6. Di sini materi pokoknya itu tentang kesepakatan dan kebiasaan positif. Topiknya membangun tata tertib dan budaya positif di kelas. Pertanyaannya, Bu Dewi adalah guru kelas. Ia mendapati bahwa kelas tersebut sering gaduh, kurang tertib, dan banyak siswa yang terlambat masuk saat pelajaran dimulai. Untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, tertib, dan menyenangkan, Bu Dewi ingin mengambil langkah tepat agar perilaku siswa berubah secara positif dan bertanggung jawab. Langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan Bu Dewi adalah A. Memberikan hukuman tegas setiap kali siswa melanggar aturan. B. Membuat peraturan sendiri dan mengumumkannya di kelas. C. Meminta si wali kelas untuk menangani masalah tersebut. D. Mengajak siswa membuat kesepakatan bersama tentang tata tertib kelas. E. Membiarkan dulu hingga siswa menyadari pentingnya disiplin. Kita lihat pertanyaannya, langkah terbaik yang dilakukan Bu Dewi agar perilaku siswa berubah positif dan bertanggung jawab, karena di kelas ini sering gaduh, kurang tertib, dan banyak siswa terlambat masuk saat pelajaran dimulai. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengajak siswa membuat kesepakatan bersama tentang tata tertib kelas. Ini merupakan jawaban yang paling tepat karena ini merupakan pendekatan partisipasif yang mendorong rasa tanggung jawab, saling menghargai, dan kepemilikan terhadap aturan yang cocok untuk membangun kebiasaan tata tertib, membangun kebiasaan budaya yang positif di kelas. Jadi untuk soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikut ini pembahasan untuk soal nomor 6. Kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal yang ke-6 adalah yang D. Soal yang ke-7. Materi pokoknya ini tentang konsep dan prinsip-prinsip motivasi. Topiknya meningkatkan motivasi belajar siswa menjelang akhir semester. Pertanyaannya,
Pak Rudi adalah guru di sebuah SMA. Menjelang akhir semester, ia menyadari bahwa semangat belajar siswanya menurun drastis. Banyak siswa menjadi pasif, kurang aktif, berdiskusi, dan sering tidak mengerjakan tugas. Ia mengambil tindakan yang efektif untuk membangkitkan kembali motivasi siswa belajar tanpa menambah beban. Tindakan mana yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi siswa? A. Memberi peringatan keras dan mencatat siswa yang tidak mengerjakan tugas. B. Memberikan tugas tambahan agar siswa lebih sibuk dan terdorong untuk belajar. C. Menjelaskan pentingnya materi akhir semester bagi masa depan mereka secara berulang-ulang. D. Mengajak siswa berdiskusi santai dan menyisipkan aktivitas yang menyenangkan dan relevan. E. Mengabaikan penurunan motivasi karena hal tersebut wajar menjelang akhir semester. Kita lihat pertanyaannya, tindakan mana yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi siswa? Yang siswanya pasif, kurang berdiskusi, dan sering tidak mengerjakan tugas. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengajak siswa berdiskusi santai dan menyisipkan aktivitas yang menyenangkan dan relevan. Ini merupakan pernyataan yang paling tepat karena ini bentuk dari motivasi intrinsikik, menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Pendekatan ini dapat menumbuhkan kembali semangat belajar. Jadi untuk soal nomor 7, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang ke-8. Di materi pokoknya ini mengembangkan motivasi siswa. Topiknya menumbuhkan kepercayaan diri siswa yang mengalami kegagalan. Pertanyaannya, seorang siswa bernama Lina di kelas Bu Yuni terlihat burung setelah menerima hasil ulangan yang nilainya rendah. Meski Lina sudah berusaha belajar keras, nilainya tetap tidak memuaskan. Dalam keputusasaannya ia berkata, "Saya memang bodoh, Bu." Apa tanggapan yang paling tepat dari seorang guru dalam situasi ini? A. Kamu memang harus belajar lebih giat lagi supaya tidak terus seperti ini. B. Mungkin pelajaran ini memang bukan bakatmu, fokus saja ke yang kamu bisa. C. Kegagalan itu biasa, yang penting kamu udah usaha. Ayo kita cari cara belajar yang cocok buat kamu. D. Kalau terus berpikir seperti itu ya kamu akan tetap bodoh. E. Nilai bukan segalanya, jadi tidak usah dipikirkan. Kita lihat pertanyaannya, apa tanggapan yang paling tepat dari seorang guru dalam situasi ini? Karena dia berkata, "Saya memang bodoh, Bu." Untuk siswa Lina ya yang terlihat murung setelah menerima hasil ulangan yang rendah. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kegagalan itu biasa, yang penting kamu sudah usaha. Ayo kita cari cara belajar yang cocok buat kamu. Ini jawaban yang paling tepat. Karena ini bentuk dukungan emosional dan motivasional. Guru mengakui usaha siswa dan menunjukkan kesiapan untuk membantu secara konkret. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lihat pembahasannya di sini. Kenapa untuk soal nomor 8 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-9. Materi pokoknya tentang behavior modification dan habit formation. Topiknya membangun kebiasaan disiplin dan tanggung jawab siswa. Pertanyaannya, Pak Denny adalah seorang guru yang mendapati bahwa banyak siswa-siswinya sering tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini sudah berlangsung cukup lama dan mempengaruhi kualitas belajar. Pak Denny ingin membentuk kebiasaan disiplin dan tanggung jawab pada siswa-siswinya. Ia mengambil langkah yang efektif dan memberikan dampak jangka panjang. Apa tindakan paling efektif yang bisa dilakukan Pak Denny?
A. Memberikan hukuman yang tegas setiap kali siswa terlambat mengumpulkan tugas. B. Menegur siswa dengan keras agar mereka merasa malu dan tidak mengulanginya. C. Membuat kesepakatan dengan siswa mengenai tenggat waktu tugas dan memberi penghargaan bagi yang tepat waktu. D. Meninggalkan masalah ini, berharap siswa akan berubah dengan sendirinya. E. Menurunkan tingkat kesulitan tugas agar siswa lebih mudah menyelesaikannya tepat waktu. Kita lihat pertanyaannya. Apa tindakan paling efektif yang bisa dilakukan Pak Denny terhadap siswa-siswinya yang sering tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C. Membuat kesepakatan dengan siswa mengenai tenggat waktu tugas dan memberi penghargaan bagi yang tepat waktu. Ini jawaban yang paling tepat karena membuat kesepakatan bersama dengan siswa memberikan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam proses. Penghargaan di sini sebagai bentuk reinforcement positif dapat memperkuat kebiasaan baik dan meningkatkan motivasi mereka untuk disiplin. Jadi untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Materi pokoknya tentang prinsip reward, punishment, dan reinforcement. Topiknya menumbuhkan semangat siswa untuk belajar sebelum ulangan. Pertanyaannya, Bu Ira adalah seorang guru yang ingin menumbuhkan semangat siswa untuk mengerjakan latihan soal sebelum ulangan. Meskipun sudah memberi penjelasan mengenai pentingnya latihan soal, banyak siswa yang masih enggan untuk melakukannya. Bu Ira ingin mencari strategi yang dapat memotivasi siswa lebih aktif dalam mempersiapkan ulangan mereka. Apa langkah terbaik yang dilakukan Bu Ira untuk menumbuhkan semangat siswa? A. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan latihan soal agar mereka merasa takut dan lebih rajin belajar. B. Memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa yang mengerjakan latihan soal dengan baik dan tepat waktu. C. Menurunkan tingkat kesulitan latihan soal agar siswa lebih mudah dan cepat menyelesaikannya. D. Mengancam siswa dengan konsekuensi yang buruk jika mereka tidak mengerjakan latihan soal sebelum ulangan. E. Memberikan latihan soal dengan deadline yang ketat tanpa memberi penjelasan lebih lanjut mengenai manfaatnya. Kita lihat pertanyaannya, apa strategi terbaik yang dilakukan Bu Ira untuk menumbuhkan semangat siswa? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B. Memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa yang mengerjakan latihan soal dengan baik dan tepat waktu. Ini merupakan pernyataan yang paling benar karena memberikan penghargaan atau reward di sini adalah strategi dari reinforcement yang positif, di mana ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Dengan penghargaan, siswa merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk mengerjakan latihan soal. Jadi untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasan kenapa untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekian dari saya tentang pembahasan latihan soal untuk PPK Guru ya. Di mana sini ada beberapa materi pokok sesuai dari kisi-kisi yang dikeluarkan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam melaksanakan ujian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.